Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak soleh dan solehah. Bagaimana nih kabarnya? Semoga tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah ya. Amin. Tetap semangat walaupun belajar di rumah dan selalu rajin beribadah serta membantu orang tua. Bertemu lagi bersama Miss Hilda dalam pembelajaran bahasa Indonesia tentang materi teks ulasan. Oke, sebelum belajar, mari kita membaca doa terlebih dahulu ya, agar apa yang kita pelajari Allah akan berkahi. Berdoa dimulai. Amin. Tujuan pembelajaran dari materi teks ulasan yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi informasi pada teks ulasan. Yang kedua, siswa mampu menceritakan kembali isi teks ulasan. Yang ketiga, siswa mampu menelaah struktur dan kebahasaan teks ulasan yang dibaca ataupun yang didengar. Yang keempat, siswa mampu menyajikan tanggapan tentang kualitas karya dalam bentuk teks ulasan. Selanjutnya, kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama. Apa itu teks ulasan? Teks ulasan adalah teks yang berisi penilaian terhadap sebuah hasil karya, mencakup semua kelebihan dan kekurangan dari suatu karya tersebut. Teks ulasan disusun berdasarkan tafsiran dan pemahaman dari karya yang diulas. Selanjutnya, jenis teks ulasan berdasarkan isinya. Yang pertama, teks ulasan buku. Yang kedua, teks ulasan cerpen. Yang ketiga, teks ulasan film. Yang keempat, teks ulasan novel. Yang kelima, teks ulasan puisi. Yang keenam, teks ulasan musik. Dan yang ketujuh, teks ulasan teater. Oke, setelah kalian mengetahui jenis-jenis teks ulasan berdasarkan isinya, Miss akan menjelaskan hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita ingin menceritakan kembali isi teks ulasan. Yang pertama, membaca teks ulasan secara berulang-ulang. Yang kedua, mencatat butir-butir pokok teks pada setiap paragrafnya. Yang ketiga, mencatat kelebihan dan kekurangan yang telah dipaparkan oleh pengulas. Yang keempat, merangkai butir-butir pokok teks ulasan menggunakan bahasa kita sendiri. Selanjutnya, struktur teks ulasan. Yang pertama, judul. Yang kedua, identitas suatu karya. Identitas suatu karya ini ditentukan dari sebuah karya apa yang akan kita ulas. Misalnya, kita akan mengulas buku, maka identitas buku harus kita tampilkan. Seperti pengarang buku itu siapa, penerbit bukunya siapa, tahun berapa buku itu diterbitkan, dan berapa jumlah halaman buku itu. Yang ketiga, ada orientasi, di mana berisi tentang gambaran umum dari suatu buku yang akan diulas. Misalnya, penulis boleh menceritakan sinopsis dari isi buku tersebut. Yang keempat, ada tafsiran isi, di mana penulis memberikan pandangannya terhadap buku tersebut. Dan penulis juga bisa saja membandingkan antara buku yang diulas dengan buku yang lainnya. Kemudian yang kelima, evaluasi, di mana pengulas akan memberikan penilaian kepada kelebihan dan kekurangan dari buku yang diulasnya. Yang keenam adalah rangkuman. Biasanya dalam rangkuman ini, penulis teks akan merekomendasikan kepada pembaca agar membaca buku ini dan memberikan alasan yang jelas mengapa buku yang dia ulas patut untuk dibaca. Ada ciri kebahasaan teks ulasan. Yang pertama, menggunakan kata-kata yang menyatakan sudut pandang penulis. Misalnya, berbeda dengan, di samping itu, selain itu, atau dengan kata lain. Miss kasih contoh satu kalimat. Di samping itu, alur ceritanya terkesan inspiratif, emosional, menarik, dan mampu membangkitkan semangat anak-anak. Kalimat itu menunjukkan bahwa penulis menyatakan kelebihan terhadap
film tersebut. Kemudian yang kedua, menggunakan kata-kata yang menyatakan persetujuan atau penolakan terhadap suatu karya dan disertai alasan yang kuat. Miss kasih contoh kembali. Oleh karena itu, film ini mampu dinobatkan atau layak ditonton oleh anak-anak karena ceritanya sangatlah dikemas baik untuk anak-anak. Akhir dari pembahasan materi ini adalah langkah-langkah untuk menulis teks ulasan. Yang pertama, tentukan karya yang akan kita ulas. Jadi kita bisa mengulas buku, cerpen, novel, puisi, film, ataupun teater. Yang kedua, baca atau tontonlah dengan seksama. Jadi kita perlu membaca atau menonton berulang kali dan memahaminya secara teliti. Yang ketiga, tulislah garis besar yang penting atau poin-poinnya saja dari suatu karya yang kita ulas. Yang keempat, kembangkan garis besar atau poin penting tadi ke dalam beberapa kalimat. Yang kelima, tulislah opinimu atau pendapatmu mengenai karya tersebut. Jadi kita bisa memberikan penilaian dari suatu kelebihan atau kelemahan dari karya yang kita ulas. Dan yang terakhir, berikan sugestimu kepada pembaca. Misalnya kita memberikan rekomendasi kepada pembaca agar mau membaca buku atau menonton film dari yang kita ulas. Selanjutnya, Miss akan memberikan contoh teks ulasan. Nah, teks ulasan yang Miss berikan contoh ini adalah teks ulasan berupa ulasan dari sebuah film. Judulnya adalah teks ulasan film 5 cm. Nah, selain judul, terdapat bagian dari identitas film, seperti dari sutradara, kemudian penulisnya, pemainnya, dan bagian produksinya. Kemudian yang ketiga adalah bagian orientasi. Dalam film yang berjudul 5 cm ini mengisahkan tentang kisah persahabatan 5 orang remaja yang bernama Arial, Genta, Ian, Riani, dan Zafran. Film ini juga tak lupa menampilkan sudut-sudut keindahan negeri kita tercinta Indonesia, yaitu diantaranya pesona Puncak Mahameru, Danau Ranukumbolo, dan Tanjakan Cinta. Nah, jadi di bagian orientasi ini, penulis atau pengulas hanya memaparkan secara singkat saja atau secara garis besarnya saja mengenai film yang dia ulas. Selanjutnya adalah bagian tafsiran isi. Cerita tentang persahabatan ini jarang dipilih sebagai tema dalam semua film karena banyak orang yang menganggap terlalu biasa. Nah, dari kalimat itu menggambarkan bahwa tafsiran isi ini hanyalah sebatas tafsiran dari sudut pandang penulis atau pengulasnya saja. Jadi, penulis atau pengulas hanya memberikan penafsirannya berdasarkan sudut pandang yang ia miliki. Nah, yang kelima adalah bagian evaluasi, di mana penulis atau pengulas sudah mulai memberikan komentarnya atau penilaiannya terhadap kelebihan dan kelemahan dari film yang dia ulasnya. Miss beri contoh dari teks ulasan film ini, yaitu penulis memberikan penilaian terhadap kelebihan film. Dari kalimat, selain bahasa yang mudah dipahami, para pemain pun juga bermain dengan baik dan sangat menghayati setiap adegan yang mereka mainkan, sehingga karakter dari setiap pemain benar-benar terlihat. Nah, itulah merupakan contoh kelebihan yang diberikan oleh pengulas. Kemudian selain kelebihan tentu ada kekurangan dong yang diberikan oleh seorang penulis atau pengulas teks. Nah, dilihat dari kalimat, namun terdapat beberapa kekurangan dalam film ini. Di antaranya adalah di mana ada beberapa adegan yang terlihat khayal atau tidak nyata. Nah, itulah yang merupakan komentar terhadap kekurangan dari sebuah film yang diulasnya. Nah, yang terakhir adalah bagian rangkuman atau penutup dari sebuah teks ulasan.
Secara keseluruhan, film ini bagus dan sangat menarik. Terbukti dengan begitu banyak penonton yang antusias setiap kali menonton film ini, walaupun sudah diputar beberapa kali. Sebuah karya yang mengedepankan tentang persahabatan ini layak ditonton oleh semua kalangan. Nah, di situ ada sebuah rekomendasi dari seorang penulis atau pengulas yang ditujukan kepada pembaca. Seperti pada kalimat, sebuah karya yang mengedepankan tentang persahabatan ini layak ditonton oleh semua kalangan. Nah, itulah yang merupakan suatu rekomendasi dari penulis. Penulis bermaksud agar pembaca mau menonton film ini juga. Karena menurut penulis, film ini sangat layak dengan tema persahabatannya. Sekian pembahasan dari Miss kali ini. Mudah-mudahan apa yang Miss sampaikan dapat kalian pahami dan ilmu yang sudah kita pelajari dapat menjadi berkah. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat belajar di rumah, jaga kesehatan dan selalu rajin beribadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.